Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cemas Horor. Untuk kisah hari ini, kita akan menceritakan tentang kisah nyata seorang supir truk pengantar barang bernama Bayu mengalami kejadian supranatural di jalanan sepi desa terpencil. Setelah memberi tumpangan kepada seorang wanita yang misterius, serangkaian peristiwa mengerikan mulai menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu? Dan siapa wanita yang meminta tumpangan tersebut? Kisah ini mengungkap rahasia kelam yang telah lama terkubur. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe di channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bayu adalah seorang supir truk yang telah bertahun-tahun mengantarkan barang ke berbagai pelosok negeri. Malam itu, ia mendapatkan tugas untuk mengantarkan muatan ke sebuah desa terpencil yang tidak terlalu ia kenal. Langit mendung dan hujan rintik-rintik mulai turun saat ia melintasi jalanan sempit yang dikelilingi oleh hutan lebat. Jalanan itu terasa sunyi, tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Hanya suara deru truk dan rintik hujan yang menemani perjalanan Bayu. Sejenak, ia melirik jam di dashboard pukul 23.45. Saat melewati tikungan tajam, matanya menangkap sosok seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang terlihat kotor. Rambut panjangnya tergerai, sebagian menutupi wajahnya. Bayu ragu sejenak, namun dia akhirnya menepi. "Ibu mau kemana?" tanyanya setelah menurunkan kaca jendela. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk dan perlahan naik ke kursi penumpang. Bayu menutup kaca jendela dan melanjutkan perjalanannya. Bayu mencoba mengajak wanita itu berbicara. "Ibu tinggal di mana?" 3 kilometer lagi. Jawab wanita itu dengan suara berbisik. Tiba-tiba Bayu merasakan hawa dingin yang menyelimuti kabin truk. Dia merinding. Dengan sekilas ia melirik wanita itu dari ekor matanya. Ia hanya duduk diam, menunduk, dan tidak bergerak sedikit pun. Saat melihat ke spion, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Wanita itu tidak memiliki bayangan. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Ia ingin berhenti dan meminta wanita itu untuk turun, namun mulutnya terasa terkunci. Truk melaju melewati tikungan lain, dan tiba-tiba suara bisikan terdengar dari sampingnya. Bayu menoleh dengan cepat. Wanita itu kini menatapnya dengan mata hitam pekat, senyum lebar yang tampak tidak wajar. Bayu terkejut dan tanpa sadar membanting setir. Truk oleng ke kiri dan menabrak pohon besar di pinggir jalan. Keesokan paginya, warga desa menemukan truk Bayu dalam kondisi yang hancur. Bayu sendiri ditemukan tidak sadarkan diri di balik kemudi. Anehnya, tidak ada siapapun di kursi penumpang. Saat siuman di rumah warga, Bayu menceritakan pengalamannya kepada Pak Hasan, seorang ketua desa. Ketika mendengar cerita Bayu, wajah Pak Hasan berubah pucat. "Kamu melihat wanita itu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, siapa dia sebenarnya?" tanya Bayu. Pak Hasan menarik napas dalam-dalam. 20 tahun lalu, seorang wanita bernama Sari tewas di jalan itu. Ia menunggu tumpangan di tengah hujan deras, tapi supir yang lewat tidak melihatnya dan menabraknya. Sejak saat itu, arwahnya sering menampakkan diri, meminta tumpangan terakhirnya. Bayu merinding mendengar cerita itu. Ia sadar bahwa ia telah mengalami kejadian supranatural yang nyata. Namun, satu hal yang membuatnya semakin takut, malam itu, sebelum kecelakaan terjadi, wanita itu sempat berbisik sesuatu lagi kepadanya. "Kamu sudah terlalu jauh." Dan Bayu kini menyadarinya, jika ia tidak menabrak pohon itu, mungkin ia tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Setelah kejadian itu, Bayu berusaha melupakan pengalaman menyeramkan yang menimpanya. Namun, mimpi buruk mulai menghantui tidurnya setiap malam. Sampai suatu malam, saat ia kembali mengantar barang ke daerah lain, ia merasakan sesuatu yang ganjil di kabin truknya. Bau anyir mulai tercium, seperti darah yang membusuk. Tiba-tiba suara bisikan menggema di telinganya. "Jangan berhenti." Bayu menginjak rem mendadak. Lampu truk berkedip-kedip dan di kaca spion, ia melihat sosok wanita itu lagi. Duduk di kursi penumpang, tersenyum menyeramkan. Dengan panik, Bayu melompat keluar dari truknya. Ia menatap ke dalam kabin, tapi tidak ada siapa-siapa.
Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar arwah wanita itu masih mengikutinya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke desa tempat kecelakaan itu terjadi dan menemui Pak Hasan. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanyanya dengan nada putus asa. Pak Hasan menatapnya dengan serius. "Kamu harus kembali ke tempat kejadian dan memberikan doa. Mungkin dia masih menunggumu untuk membawanya pulang." Dengan berat hati, Bayu kembali ke lokasi kecelakaan. Malam itu, ia menyalakan dupa dan membaca doa dengan khusyuk. Angin berhembus lebih kencang, dan dari bayang-bayang gelap, ia kembali melihat sosok wanita itu. Namun, kali ini wanita itu tidak tersenyum. Ia hanya menatapnya dengan tatapan sedih, sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut. Bayu menarik nafas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beban berat itu mulai terangkat. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu dari dunia lain telah menandainya, dan mungkin ini belum sepenuhnya berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bayu masih merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap malam, suara bisikan samar terdengar di luar jendela kamarnya. Kadang, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumahnya. Tapi, sosok itu menghilang saat Bayu mencoba mendekat. Bayu pun kembali ke desa dan mencari informasi lebih lanjut tentang Sari. Ia menemukan bahwa Sari bukan sekedar korban kecelakaan biasa. Beberapa penduduk percaya bahwa ia dibunuh dan tubuhnya dibuang di hutan. Arwahnya tidak hanya ingin mencari tumpangan, tapi ia ingin balas dendam. Bayu kembali menemui Pak Hasan untuk mencari tahu lebih lanjut. "Saya menemukan sesuatu," kata Pak Hasan. "Ada yang bilang kalau Sari dibunuh oleh sekelompok pria desa ini karena ia mengetahui rahasia gelap mereka." "Rahasia apa?" tanya Bayu. Pak Hasan menghela nafas. "Dulu ada sekelompok yang suka melakukan ritual hitam di hutan. Sari melihatnya dan mencoba melaporkan kepada kepala desa. Tapi dia keburu dihabisi, tubuhnya tidak pernah ditemukan." Bayu merinding. Ini bukan hanya soal arwah penasaran, tapi juga kejahatan yang belum terungkap. Dengan bantuan beberapa warga yang percaya dengan cerita Bayu, mereka pergi ke hutan tempat Sari diduga dibunuh. Menggunakan cangkul dan sekop, mereka mulai menggali di area yang disebut-sebut sebagai lokasi pembuangan. Tiba-tiba salah satu warga berteriak, "Ini dia!" Tulang belulang manusia muncul dari dalam tanah. Gaun putih yang terkubur bersamanya masih ada meskipun telah terkoyak. Semua orang yang hadir merasa ketakutan. "Kita harus melaporkan ini ke pihak berwajib," kata Bayu dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka sempat pergi, suara tembakan menggema di udara. Sekelompok pria bersenjata muncul dari balik pepohonan. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," kata salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Pak Hasan menahan nafas. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang membunuh Sari. Bayu merasakan dingin menjalar ke tulangnya. Pria-pria itu tidak ingin rahasia lama mereka terbongkar. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat menarik pelatuk, angin kencang berhembus, membuat pepohonan bergoyang hebat. Sosok Sari muncul dari kegelapan, menatap mereka dengan mata penuh amarah. Tiba-tiba, para pria itu berteriak ketakutan, menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri ke dalam hutan. Sosok Sari menatap Bayu dan Pak Hasan, sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut. Malam itu, Bayu bermimpi bertemu dengan Sari. Wanita itu tidak lagi terlihat menyeramkan, melainkan penuh kesedihan. Terima kasih telah menemukan jasadku. Tapi mereka yang membunuhku masih bebas. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Bersama pihak berwajib, Bayu membantu mengungkap kasus ini. Beberapa orang tua desa akhirnya mengakui bahwa dulu ada sekelompok yang sering melakukan ritual di hutan, dan mereka memang membunuh Sari karena takut rahasia mereka terbongkar. Beberapa tersangka yang masih hidup pun akhirnya ditangkap. Setelah jasad Sari dimakamkan dengan layak, gangguan supranatural yang dialami Bayu mulai menghilang. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi penampakan di kaca spionnya. Malam itu, Bayu duduk di depan rumah, menatap langit yang cerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tenang. Namun, di kejauhan angin berhembus lembut, membawa bisikan samar. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Cemas Horor.